Hai Kusiners, kali ini Kusmin mau membahas superhero-superhero yang sudah menemani masa-masa bocil kita dulu. Mungkin di antara Kusiners ada yang masih ingat dengan Superman? Atau si manusia laba-laba Spider-Man? Atau malah Kusiner lebih memorable sama si manusia berbadan besar berwarna hijau? Yap, Hulk. Apa kabar mereka ya sekarang? Walaupun kisah-kisah mereka hanya fiksi atau merupakan imajinasi, namun aksi-aksi pahlawan super itu masih segar di ingatan kita semua. Khususnya Kusiner yang lahir di era 80 atau 90-an. Begitu dekatnya mereka, menemani masa-masa kecil kita hingga mereka terasa nyata. Oke, tanpa berlama-lama, Kusmin akan langsung mengupas habis kehidupan para superhero dan kabar mereka sekarang. Let's go! Yang pertama, Superman. Superman merupakan sebuah film asal Amerika Serikat yang dirilis pada tahun 1978. Tahukah kamu, sebenarnya karakter awal Superman bukanlah seorang pahlawan super yang selalu membantu manusia lain, tetapi seorang psikopat botak jenius dengan kekuatan telepati yang hendak menguasai seluruh dunia. Nah loh, karena tidak lakunya karakter ini, pada akhirnya Superman botak itu pun kemudian ditulis ulang oleh Siegel pada tahun 1933 sebagai seorang pahlawan, berbeda dari karakter jahat sebelumnya. Superman lahir di planet Krypton dengan nama Kal-El. Dan ketika masih bayi, ia diluncurkan dengan roket ke bumi oleh ayahnya, Jor-El, sesaat sebelum planet itu hancur. Roket kemudian mendarat di bumi di sebuah ladang yang ditemukan oleh pasangan Kent, Jonathan Kent and Martha Kent, yang kemudian mengadopsinya dan diberi nama Clark Kent. Sebagai seorang anak yang sedang tumbuh, ia menemukan bahwa ia menguasai kekuatan yang jauh di atas manusia biasa dan menggunakan kekuatan itu untuk menolong orang lain. Lalu, apa kabar Superman sekarang? Ini dia nih, Kusmin ada foto terakhir Superman. Superman lagi kongko di cafe. Selanjutnya adalah Spider-Man. Spider-Man adalah pahlawan super yang berasal dari Amerika Serikat. Ketika komik yang menampilkan Spider-Man pertama kali muncul di awal 1960-an, para pembaca usia remaja langsung dapat terhubung ke peran identitas ganda sang superhero. Serial Spider-Man menceritakan Peter Parker, siswa SMA di balik identitas Spider-Man, seorang remaja yang digambarkan masih labil dan penuh obsesi, korban bully dan diselimuti kesepian karena dalam kisah originnya, Peter Parker adalah seorang yatim piatu, sehingga pembaca mudah bisa terhubung. Spider-Man digambarkan sebagai superhero remaja yang mandiri. Spider-Man juga tidak memiliki mentor superhero. Dengan demikian, dia harus belajar secara mandiri dan menyadari bahwa seiring datangnya kekuatan besar, di sana juga ada tanggung jawab yang besar. Jadi buat kalian yang sering dibully dulu ya di sekolah, coba tuh kalian mulai manjat-manjat dinding. Siapa tahu kalian salah satu penerus Peter Parker. Hehehe. Lalu kalian mau tahu apa kabar Spider-Man hari ini? Ini dia fotonya. Lagi santuy cuy. Nextnya ada Batman. Batman adalah tokoh fiksi pahlawan super yang diciptakan oleh seniman Bob Kane dan penulis Bill Finger dan diterbitkan oleh DC Comics. Identitas asli Batman adalah Bruce Wayne, seorang pengusaha yang kaya raya. Nama Bruce Wayne itu sendiri diambil dari nama tokoh sejarah yaitu Robert the Bruce dan Anthony Wayne. Identitas rahasia Batman adalah Bruce Wayne, playboy Amerika yang kaya raya, dermawan, dan pemilik Wayne Enterprise. Setelah menyaksikan pembunuhan orang tuanya, Dr. Thomas Wayne dan Martha Wayne ketika masih anak-anak, ia bersumpah membalas dendam terhadap para penjahat, sebuah sumpah yang digerakkan oleh rasa keadilan. Bruce Wayne melatih dirinya sendiri secara fisik dan intelektual, dan menciptakan kepribadian terinspirasi menjadi kelelawar untuk memerangi kejahatan. Kalau kamu cuma mengikuti Batman dari filmnya, kamu pasti lebih mengenalnya sebagai superhero yang punya aturan untuk tak membunuh. Padahal, pada awal kemunculan dalam komik, Wayne justru terbilang sangat sering membunuh musuhnya. Bahkan Wayne tak ragu melakukan hal itu dengan cara yang sadis, seperti menembak, menjatuhkan mereka ke cairan asam, hingga menggantung hingga mati. Bahkan Wayne juga langsung membunuh Joker pada isu pertama dari komiknya. Kreator awalnya melakukan hal ini agar pembaca tak menganggap sang kesatria kegelapan sebagai jagoan lemah yang tak bisa menyelesaikan masalahnya dengan benar.
Meski begitu, salah satu editor DC saat itu akhirnya mengubah konsep karakternya sehingga menjadi superhero yang punya aturan buat tak membunuh. Jadi sebenarnya karakter Batman ini cowok playboy ya, psikopat, pendendam tajir, pintar lah pokoknya. Kalau ciwi-ciwi bilang, ih, bad boy banget. Selanjutnya ada Joker. Jadi kurang lengkap ya kalau Batman ini tidak ditemani dengan musuh bebuyutannya, yaitu Joker. Pada tahun 1981, Arthur Fleck, seorang badut yang berusia 40 tahun, tinggal bersama ibunya, Penny, di kota Gotham yang kacau balau. Dia menderita kelainan otak yang menyebabkan dia tertawa pada waktu yang tidak tepat dan dia sering mengunjungi pekerjaan layanan sosial untuk mendapatkan obatnya. Setelah sekelompok anak jalanan mencuri papan milik Arthur dan mengeroyokinya di lorong, salah seorang rekan kerjanya meminjamkan pistol sebagai alat pelindungan dirinya. Suatu saat penyakitnya kambuh ketika ia sedang menaiki kereta api, sehingga Sophie keheranan dengan tingkahnya dan Arthur memberikan sebuah kartu untuk menjawab keheranannya. Arthur kemudian menjalin hubungan baik dengannya, yang kemudian baru disadarinya bahwa Sophie tinggal di apartemen yang sama dengannya. Selama kunjungan ke rumah sakit anak-anak, pistol Arthur terjatuh dari sakunya sehingga ia dipecat dari pekerjaannya. Arthur juga mengetahui bahwa program layanan sosial ditutup sehingga dia tidak memiliki cara untuk mendapatkan obat. Dalam perjalanan pulang menggunakan kereta api bawah tanah, Arthur dirundung oleh 3 pebisnis muda Wall Street sehingga ia menembak mati ketiganya dengan pistol yang ia pinjam itu. Arthur tidak menyadari pembunuhan itu akan memulai pergerakan unjuk rasa terhadap orang kaya di kota itu dengan menggunakan topeng badut. Beberapa hari sebelumnya, Thomas Wayne mencalonkan dirinya sebagai wali kota karena merasa resah dengan kekacauan di kota itu yang tidak kunjung berhenti. Bingung kan? Jadi yang jahat itu Joker atau Batman? The real orang baik yang tersakiti. Selanjutnya ada Aquaman. Ada Aqua? Aquaman telah ditampilkan dalam beberapa adaptasi. Pertama kali muncul dalam bentuk animasi di 1967. Kemudian dalam program terkait Super Friends. Sejak saat itu, ia telah muncul dalam berbagai produksi animasi termasuk peran utama dalam seri tahun 2000-an Justice League Unlimited and Batman. Lelucon tentang penggambaran yang tidak sehat di Super Friends dan dianggap memiliki kekuatan dan kemampuan yang lemah menjadikan pokok program komedi dan rutinitas stand up. Pemimpin DC beberapa kali mencoba membuat karakter tidak biasa atau lebih kuat dalam buku-buku komik. Sifat Aquaman, sosok yang serius dan pemikir, terbebani dengan reputasi buruk dan berjuang untuk menemukan peran sejati dan tujuan di luar sisi publiknya sebagai raja yang digulingkan dan pahlawan yang jatuh. Lantas di mana supernya? Dan lebih parahnya lagi, sosok Aquaman tidak pernah melakukan aksi-aksi heroik. Sungguh superhero yang low profile. Itu dia superhero yang Kusmin sampaikan untuk part 1 ini karena masih banyak untuk superhero lain yang akan Kusmin bawakan. Jadi kalian standby terus dan nanti saksikan superhero yang di part selanjutnya. Terima kasih, jangan lupa like dan subscribe. Bye bye.